Nah, selamat pagi. Hari ini kita berada di Jembatan Tukar Bangkung ya. Salah satu jembatan yang terpanjang di Bali ya. Kita dalam perjalanan menuju Desa Mengani dalam rangka pengabdian masyarakat Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Selama perjalanan dari Denpasar sampai sini, pemandangan cukup bagus ya kalau kita lihat di sana. Di situ jembatan yang sehari-hari dilintasi oleh Pak Dr. Made Sarjana ya. Nah, semoga nanti di pengabdian masyarakat nanti menyenangkan ya, karena perjalanan cukup lumayan ya, jauh dari ujung selatan Bali, tetapi sangat menyenangkan apalagi dengan riding ya. Nah, ini kita sedang menunggu teman-teman dari kampus. Sementara saya masih menunggu di sini ya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.40. Cukup waktu. Kira-kira masih lagi 20 menit menuju desanya Pak Made Sarjana ya, Desa Mengani. Nah, di sana kita akan melakukan pengabdian masyarakat mengenai industri kopi Arabica ya. Desa Mengani. Kopi Arabica Mengani yang merupakan salah satu kopi yang sangat luar biasa ya, karena dia sudah mendapat nomor identifikasi geografis sebagai salah satu kopi yang khas ya, karena rasanya sangat khas kintamani yang dimana ada perpaduan rasa kopi dengan jeruk ya, sedikit asam. Nah, nanti kita akan mengadakan pengabdian masyarakat, memberikan sedikit materi mengenai branding, bagaimana membranding produk kopi, termasuk kemasannya, apa manfaat branding dan seterusnya. Nah, kalau nanti saya berencana menerbangkan drone di sana ya, menerbangkan drone sehingga ada sedikit pemandangan yang menarik selama perjalanan. Oke, sementara segitu dulu. Cus ya, sambil istirahat, nanti kita sambung lagi. Itu nantinya Western narasumber sedikit dari mungkin dari mahasiswa ataupun dari Bapak Ibu dosen pembimbing akan memberikan suatu pemahaman pada kelompok tani politik sadarnya untuk mempersingkat waktu yang serahkan kepada tim pembina peniki untuk menyampaikan beberapa bahasan terkait masalah sertifikasi kopi peniki. Amikus yang matur, itu tidak langsung atau yang lunas, galerinas Sinapuro. Untuk selanjutnya untuk lebih agar tahu maksud dan tujuan dari kegiatan ini, saya persilakan Bapak Prodi Agribisnis untuk memberikan sekedar pengantar. Baik, terima kasih Pak Made Sarjana yang sudah memberikan kesempatan kami dan kita semua bertemu hari ini di tempat yang sejuk ini. Yang pertama kami dibuangnya sekian Bapak Hadun Saking Siti Mengani, Captain Taler, Keramat Muton, anggota kelompok tani bertemuan dari Mengani. Para narasumber, Captain, adik-adik mahasiswa, teman-teman dari bagian kemahasiswaan. Sedulur yang awit matur yang ditugaskan oleh Prodi sareng niki Pak Dr. Made Sarjana untuk mengisi materi tentang branding yang dikasih judul manfaat branding bagi penguatan posisi kopi Arabica sebagai produk unggulan desa
mengani Kintamani. Sekarang saudara tiang matur, tiang maturang puja pangastung kala dumun. Om Swastiastu. Sana wangi titiang ide pandita, para senior titiang niki, dosen-dosen sarang prodi agribisnis Universitas Udayana, kentang kalar niki dari Dinas Pertanian Provinsi Bali, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Pak Koprodi, mohon izin titiang menyampaikan materi tentang branding gitu. Coba semun nih, coba bilang cingaan demun gambar nih kan. Tapi kesannya nih kan. Nah, tiang ngasih judul kisah di balik harga segelas kopi nih. Yang di sebelah kiri kopi, yang di sebelah kanan juga kopi, patah kopi. Tiang juga nalar ketut kopi kan. Kita yang tiang cuma di pondok di kau kena ketut kopi, santukan kulit tiang cara kopi kan. Nah, yang tebak nih adik-adik mahasiswa, mana yang lebih mahal, kiri apa kanan? Kanan ya? Adik-adik, kiri apa kanan? Hah? Kanan? Kenapa bilang kanan? Nah, kan sama-sama kopi kan? Nah, sekarang coba kita lihat nih. Nah, kalau tiang tempeli Starbucks sebelah kiri, lalu sebelah kanan tetap, mana lebih mahal? Hah? Sebelah kiri ya? Nah, kenapa begitu gitu kan? Apa sebabnya? Padahal kopinya sama, barangnya sama gitu. Apa sebabnya? Hah? Branding. Kita bicara masalah branding kan? Coba eksperimen kedua, coba tinggal ini. Kalau tiang balik mungkin. Sebelah kiri tetap, sebelah kanan Starbucks mungkin. Mana lebih mahal? Mana lebih mahal itu? Barangnya sama kan? Tetap sama nih ke. Tidak jauh ubah, cuma yang tempelin kiri, tempelin kanan gitu. Nah, dikit dan dimaksud gunanya branding mengubah persepsi kita gitu. Mengubah persepsi konsumen terhadap barang yang sama. Yang diisi branding justru mahal dia, padahal kita cuma membuat brandingnya kan. Oke, kita dalam konteks ini sebut saja namanya branding dulu. Sebenarnya ada brand, ada branding, nanti yang jelaskan. Nah, ternyata ini juga bisa membuat sesuatu lebih bernilai kan begitu kan? Coba sekarang eksperimen ketiga. Kapal api. Nah, berapa biasanya kita beli secangkir kopi kapal api di warung? 5.000 ya? 5.000. Nah, waktu ini kebetulan dia anak teman bodoh-bodohan ini negain motor ke Mandalika nih. Ke Lombok, dalam grup rombongan gitu. Entah berapa kali di jalan minum kopi gitu, kopi kapal api nih. Sampai panas jalan. Uyak angin, uyak kopi. Tapi kopi ini membuat semangat kedat yang gitu di jalan. Nah, coba kalau pengalaman tiang 5.000 satu gelas gitu. Ican aja dagang nih di samping-samping jalan. Coba lihat sekarang. Kalau tiang gaji dia standar berapa harganya? 50.000, 45.000. Jadi sebenarnya gimana? Yang lebih berharga kopinya atau brandingnya gitu? Nah itu dia. Sekarang kita harus berpikir agar produk yang sama, agar bernilai, kita harus melakukan sesuatu gitu intinya ya. Nah ini coba bandingkan sekarang. Kalau Pak disuguhkan satu kopi kapal api, satu lagi kopi Starbucks, padahal sama itu. Itu lihat gambarnya patah tuh. Yang cuma nempelin nanti. Mana Pak pilih ini? Kalau nak sugih bang kedua kanan cuma gitu kan. Ini acara tiang kan kiri tangan kopi hitam. Yang dengan kopi hitam gitu. Bandingkan kopi cappuccino gitu. Oke, ini ke pemahbah niki Benten Malaysia niki. Coba tiang bandingkan. Nah, nih ke 3.000 sampai 5.000 sebelah kiri kopi hitam biasa yang seperti niki. Sanewau tunas tiang nih ke. Juara 3.000 sampai 5.000 dah puas, gross gitu. Nah, coba lihat dikit yang ngambil di internet dikit.
Kalau kopi Ike dikasih brand atau di branding gitu ya dalam konteks pemasaran, yang kopi paste nih ke, coba nih ke jumlahnya harganya per gelas nih ke, ada 45.000, 48, 51, di bawah nih ke 47.000 sampai 53.000, ada 60.000, 59.000, 5.000, anggapnya nih ke 60.000. Lalu loncat jadi 60.000 berapa kali nih? 12 kali kan? Cuma nempelin nikel Anda harganya jadi 12 kali lipat gitu. Patah wenten di ring medsos nih kan? Segelas kopi 5.000. Dagingin bahasa Inggris sudah sampai 50.000 jadinya gitu. Nah, mengapa demikian? Karena kita itu, masyarakat kita itu masyarakat yang konsumtif gitu. Ngopi Nike tidak hanya syarat yang perjalanan jauh, yang kedat, peninggalan tiangnya ngopi di warung. Tapi kopi Nike lifestyle, ya ngopi Nike gaya hidup. Orang beli kopi di Starbucks, apa yang dicari bukan kopinya saja, tapi lifestyle-nya. Nah, ini peluang bagi Bapak Ibu nih. Kalau sudah tahu begini, berarti kita harus melakukan sesuatu. Nah, niki branding nih. Kopi yang sudah di branding, umpamanya niki di branding secara geografis. Niki ada kopi Bali Kintamani, kopi Toraja. Membranding kopi sebagai produk pertanian niki banyak caranya. Salah satu cara berdasarkan aspek geografis. Kebetulan iki tadi yang dengar dari Pak Made Sarjana sudah memperoleh indikasi geografis kopinya, sehingga itu menjadi identitas yang sangat bagus untuk dijadikan dasar untuk membranding. Nanti kita bicarakan bagaimana caranya. Berarti kita tidak usah pusing-pusing sekarang nih. Untuk kopi Kintamani kita sudah punya pijakan. Identitas brand dan identitas branding itu sudah ada gitu. Nah, dari eksperimen tadi coba kita lihat, ternyata merek gitu ya, brand itu, logo atau nama yang diberikan pada produk itu memberi nilai kepada barang yang akan kita pasarkan. Kalau kita lihat tadi itu ada kopi Toraja, kopi Bali, kopi Flores dan seterusnya, itu juga penunjuk identitas produk gitu ya, untuk membedakan dengan produk yang lainnya. Kalau di meja niki ada kopi Bali, kopi Toraja, kopi Aceh Gayo gitu kan, dan seterusnya, kita bisa memilih berdasarkan preferensi, berdasarkan minat, berdasarkan keinginan kita. Misalnya Tiang senang sama kopi Kintamani, ambil Tiang kopi Kintamani karena sudah ada identitasnya di sana. Nah, bisa juga sebagai alat promosi dalam usaha pemasaran produk. Nah, ini nanti branding itu kalau operasionalnya kita perlu cantumkan dalam packaging atau pengemasannya. Nah, tetapi kalau di sektor pertanian itu agak sulit membranding. Kenapa? Karena niki kan melibatkan proses biologis ya, standar. Mungkin aneh di lebah dajane, lu ngasane ini dikitan gitu. Tapi kalau membranding motor misalnya PCX, Astrea itu misalnya ya, Vario kan sama dia. Bisa distandarisasi di pabrik gitu. Nah, kalau niki nggak bisa. Tetapi dengan variasi itu kita bisa melakukan sesuatu nanti. Nah, ini aja tantangannya untuk branding produk pertanian, karena dia melibatkan proses biologi yang tidak bisa 100% kita kendalikan. Brand dan branding tujuannya untuk memperkenalkan ya, untuk memperkenalkan produk dalam konteks niki kopi kepada pasar. Karena kalau kita tidak punya brand, hanya polosan pakai kertas mantan atau plastik mantan, nggak dikenal, karena jenang kopi ini kan patah gitu. Jenang kopi ini kan patah, selam gitu. Tapi kalau ada brandnya, lalu kita branding, nah ini menjadi beda.
Nah, apa itu beda brand dengan brand? Brand dengan branding. Brand itu proses ya, proses penciptaan brand, kemudian mengkomunikasikan kepada pasar sehingga pasar itu bisa mengidentifikasinya berdasarkan produk yang di branding. Nah, yang tidak terlalu lama di sini membahas branding, tapi langsung saja misalnya ke kopi Arabica Mengani ya. Nah, kalau kita berangkat dari kopi Arabica Mengani kan dia sudah punya ciri khas tersendiri, misalnya indikasi geografis di mana kopi Mengani itu memiliki cita rasa gitu ya yang khas, di mana sedikit asam, rasa jeruk dan seterusnya. Nah, maka dari itu geographical brand itu kita tidak usah pusing-pusing nyari karena sudah terlanjur sudah dikenal gitu. Nah, inilah dijadikan sebagai identitas brand kalau kita ingin membranding kopi. Nah, nanti bisa misalnya lewat kelompok tani membuat satu brand tersendiri atau kemudian membrandingnya berdasarkan indikasi geografis itu. Nah, kalau misalnya branding produk kopi kita itu sudah seiring waktu menguat, dalam jangka waktu lama itu dia akan membuat citra brand atau brand image. Artinya begini, pembeli itu, calon pembeli itu sudah tahu gitu bahwa kalau menyebut misalnya kopi Kintamani sudah terpatri di benaknya, oh Kintamani, kopi Kintamani ini begini. Karena kita sudah mendesain brandnya. Semakin kuat dia image atau citra brand di pasar, maka itu semakin bagus dalam jangka panjang. Jadi kita tidak usah terlalu kuat atau terlalu bekerja keras dalam membuka pasar, penetrasi pasarnya. Nah, ini bagaimana cara membangun identitasnya? Identitas brand atau membranding itu benar-benar berbeda dengan kopi yang sebelumnya. Jadi tonjolkan itu gitu. Tonjolkan apa ciri khasnya itu, tonjolkan sehingga tidak bisa disamai oleh kopi yang lain. Nah, walaupun berbeda dan mencolok tapi mudah diingat, lebih baik jika dilengkapi dengan ilustrasi, ada gambarnya, logonya, ada tagline-nya atau slogannya di bawahnya apa gitu yang mencerminkan identitas kopi Kintamani itu. Kemudian buat logo ya mudah diingat, minimal maksimal sekali dalam 2 detik orang sudah tahu gitu. Misalnya tadi kan Starbucks, kalau ada iklan set 1 detik, oh ini Starbucks nih. Nah, sekarang ini Kintamani, kopi Kintamani apa? Kita belum tahu kan? Makanya kita perlu pikirkan. Sehingga begitu dalam 2 detik itu orang jalan bawa motor itu sudah tahu, oh ini kopi Kintamani. Nah, itu kalau sudah begitu berarti kekuatan brand dalam branding dan pemasaran kita itu sudah mulai menampakkan hasil gitu. Lengkapi dengan tagline atau mempertegas identitas brand dan positioning pasar, produk di pasar. Yang dimaksud dengan tagline itu slogannya. Misalnya, gitu kan, kopi Kintamani. Kalau sing ngopi, yang sing anu gitu ngomongnya. Tapi kan bukan begitu. Nah, itulah istilah slogan. Pokoknya yang memperkuat gininya, penetrasi kekuatan kopi kita di pasar gitu. Apa kayak itu nanti kan bisa dirembukan. Paling tidak ada slogannya atau tagline-nya. Lalu jangan diangkan, gencarkan publikasinya gitu. Komunikasi itu penting ke pasar. Lewat apa? Lewat langsung promosi boleh, selebaran boleh, spanduk boleh, lewat medsos yang gratis boleh. Nanti desainnya yang bagus. Nah, ini itulah anaknya Pak Sarjana kan pintar desain grafis. Nah, boleh itu dijadikan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan ya. Kan punya sumber daya yang luar biasa di desa, dan sekarang mau minta bantuannya, manfaatkan. Nah, coba kita lihat di sekarang ini seperti gambar ini ya. Kalau kita lihat di samping jalan itu misalnya ya, kapal api, cepat sekali kita tahu oh itu kopi. Tapi bukan produk kapal kan? Ya kan? Bukan produk kapal laut kan? Kapal api, oh kopi itu gitu. Gudang garam, bukan gudang garam, oh rokok itu. Nah, sekarang Kintamani apa? Saya masih sampai detik ini masih mikir apa yang menjadi ciri kalau kita misalnya buat logo, buat slogan itu apa gitu. Belum ada yang tahu yang ciri khasnya itu.
Ya, apakah gunung? Saya nggak tahu, terserah nanti apa. Nah ini ada contoh, ada kopi Kintamani gitu. Tapi ngerenyap sekali, maksudnya kok kopinya banyak gitu. Tapi kata Kintamaninya memang ada. Tetapi sebaiknya membuat logo atau merek itu yang tidak destruktif, apa tidak mengganggu terlalu banyak tapi langsung ke sana. POI-nya, point of interest-nya langsung ke mereknya, jelek gitu kan. Sehingga orang 1 detik aja udah kopi Kintamani gitu. Atau apa kayak nanti mereknya yang akan dipakai. Kalau membuat logo atau kan jangan terlalu banyak tulisan begini. Orang nggak akan punya waktu dalam 2 detik itu untuk membaca gitu. Tapi yang cukup kenal, jedek, oh udah ini. Coba desain dan kemasannya, ini penting. Karena membranding itu sangat terkait dengan proses packaging atau desainnya. Nah, gimana cara membuat kemasan? Nah, tapi yang buron yang tidak berusaha bukan produsen kopi, tidak melakukan packaging kopi dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu lebih mengerti tentang ini, tapi yang cuma ngewayangan mantan nggih. Niki ukuran atau volume kemasan atau packaging produk yang dapat memenuhi syarat handy carry atau mudah dibawa. Jadi buat ya ukuran dari kecil sampai besar, ukuran 250 gram, 500 gram, 1 kilo. Sehingga orang yang berkunjung itu bisa ada pilihan untuk menyesuaikan dengan yang mana paling cocok. Harus mencerminkan identitas brand yang telah ditetapkan. Kalau di sini misalnya sudah menetapkan indikasi geografis sebagai identitas brand, jangan jauh-jauh dari itu gambar atau apa gitu, ilustrasinya gitu. Nggak match dia dengan tapi justru gambar atau brand itu memperkuat identitasnya gitu, saling menguatkan jadinya. Nah, packaging itu juga bertujuan untuk menjaga kualitas kopi karena sudah packing itu dalam jangka waktu 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu tidak rusak dia, sehingga packagingnya juga didesain agar tidak masuk angin gitu misalnya, sehingga tidak apot nanti kopinya gitu. Kalau misalnya kita mengambil packaging berdasarkan asal kopi itu misalnya ya sebelah kiri kopi apa itu, kemudian di tengah juga ada kopi apa, di kanan juga kopi apa. Itu ada pilihan kalau misalnya kita mempackagingkan berdasarkan asal dari kopi, kita menonjolkan indikasi geografisnya gitu misalnya. Yang kedua, sesuai dengan fungsinya. Mungkin bukan hanya satu kita pilih model packagingnya, tapi juga kita bisa memilih model yang lain. Misalnya model yang seperti di layar, ada fungsi protektifnya ya, untuk menjamin keamanan kualitas produk, baik cair, bubuk maupun biji. Kemudian ada fungsi promosional, berarti mampu menarik perhatian konsumen yang menjadi target pasar. Perlu diingat, dalam mempackagingnya gitu atau dalam mengepaknya itu dipandang juga sebagai alat promosi gitu, sebagai alat untuk membrandingnya gitu. Packaging itu merupakan tempat untuk membrandingnya juga gitu. Jadi itu perlu didesain dengan matang sehingga dia mencerminkan identitas brand. Itu bisa berlipat-lipat harganya. Tadi kan harga 5.000 jadi 60.000 gitu kan, cuma dengan branding gitu. Cuma kita perlu usaha merintis branding ini agar kuat posisinya di pasar gitu. Maka harus konsisten. Jangan membranding gini lalu 1 bulan shoot promosi, nggak boleh begitu. Tapi harus terus sepanjang produk kita masih ingin dipasarkan, sepanjang itu usaha branding tidak boleh putus. Semakin dia tetap konsisten, maka dia terpatri di benak konsumen. Seperti gini, coba sebutkan mobil yang mahal, pasti nyebut Mercy kan? Pasti nyebut Mercy, salah satunya kan? Nah, karena dia sudah terpatri di otak kita itu bahwa mobil mahal itu udah fungsi branding. Kemudian brand pada akhirnya akan mendorong peningkatan volume penjualan yang berarti peningkatan pendapatan produsen. Nah ini merupakan strategi strategi pemasaran atau strategi promosi yang sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan, tetapi berdampak
luar biasa kalau dilakukan secara konsisten dan kontinu ya. Nah niko mantan atur titiang kilang langkung titiang Nuna Sugeng Grono Sinampura sinap titiang untuk Paramo Santi Om Santi 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 Om. Jelas di label itu kan kelihatan. Oke. Setiap sertifikat itu baik mutu maupun beli siap salur itu sudah ditempeli dengan sertifikat label. Oke. Ada berlakunya beredarnya apa, berlakunya kapan, cuma kelihatan di sana. Oke. Nanti kan. Nah, untuk membangun kebun kelor satu hektarnya itu 50 juta. Ya. Kalau kebun kopi itu sekitar 31 jutaan. Itu sudah termasuk biaya bibit, Pak. Ya. Kalau kopi biaya bibitnya kami menggunakan bibit sertifikat, dalam prosesnya menggunakan bibit sertifikat. Harganya berapa Bapak beli kalau kopi sertifikat? Ini kami gunakan 4.750. Ya, tujuan pengabdian kepada masyarakat ini karena kebetulan Desa Mengani itu kan sebagai penghasil kopi yang sudah cukup terkenal dari dulu. Di sini juga ada pabrik pengolahan kopi yang dengan kapasitas besar ekspor, cuman sekarang dalam kondisi bermasalah sehingga pengolahan kopi itu kembali ke masyarakat, ke petani karena keterbatasan modal dan juga keterbatasan wawasan dalam mengolah kopi. Tentu nilai jual kopi di Desa Mengani itu sekarang relatif rendah, padahal secara sudah dikenal cukup luas di kopi ini karena sempat menjadi suguhan di istana pada 17 Agustus tahun 2017, dan sekarang juga ada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Udayana untuk menguatkan cita rasa kopi ini dengan kopi celup tadi ya. Jadi dengan ini berharap petani kopi di Mengani itu tidak meninggalkan atau tidak mengganti kopinya menjadi tanaman lain, karena memang cenderung ada godaan dalam menanam kopi. Menanam kopi ini dianggap terlalu ribet, terlalu rumit, sehingga ditinggalkan ke tanaman jeruk atau ke tanaman hortikultura lainnya. Jadi berharap karena Mengani menjadi bagian dari masyarakat pendukung indikasi geografis atau MPIG Kopi Arabica Kintamani, kami ingin meningkatkan wawasan atau pengetahuan petani terkait dengan kopi, dan kemungkinan juga kami ingin menghadirkan inovasi-inovasi baru seperti budidaya. Misalnya ada Pak Dr. Budiaso yang memperkenalkan bagaimana tanaman kopi ini ditumpang sarikan atau dengan penaung tanaman kelor. Ini nampaknya memiliki nilai bisnis yang tinggi. Mudah-mudahan ke depan bisa dibuka atau bisa dikembangkan di Mengani. Siapa tahu dengan ini masyarakat kami dapat meningkatkan, atau masyarakat Mengani ini dapat meningkatkan nilai tambah tanaman kopi atau kelor itu sendiri, sehingga produktivitas usaha taninya menjadi meningkat seperti itu. Kemana saja selama ini masalah produk kopi? Kalau kopi secara sebenarnya dulu sudah sempat bagus, sempat sampai diekspor ke Jepang dengan pengolahan pabrik kopi di Mengani ini. Cuman belakangan karena bermasalah kembali ke lokal saja gitu. Misalnya ya ke Singaraja, ke Denpasar, dan juga ini kan pengolah-pengolah kopi ini generasi muda yang kreatif ini punya jaringan sendiri-sendiri gitu, artinya tidak secara melembaga dari kopi Mengani gitu. Terus dalam konteks Pak Sadana sebagai akademisi, apa yang kira-kira bisa disumbangkan ke masyarakat Ya, membantu petani kopi? ya sementara saya memfasilitasi dulu, meningkatkan wawasan. Siapa tahu nanti ada yang tertarik, ya mungkin nanti saya juga akan organisasi dan juga melakukan pendampingan lah, mumpung karena selain sebagai akademisi saya juga penduduk asli Desa Mengani yang punya kepentingan atau punya harapan besar agar kopi Arabica tidak punah di Mengani seperti itu, sehingga karena ini sudah menjadi
produk unggulan Provinsi Bali dan juga Indonesia, bahwa kopi Arabica Kintamani itu memiliki nilai indikasi geografis, ada memiliki kekhasan tersendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Made. Oke, terima kasih semua. Hadis kita telah selesaikan hari ini, maka acara pengabdian masyarakat yang kita selenggarakan pada hari ini akan kita tutup. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Kemudian kepada Bapak Kadis sebagai narasumber, Bapak Dr. Suryarte, kemudian Bapak Dr. Budiase, kemudian teman-teman dari kemahasiswaan yang masih ada di sini. Sekali lagi terima kasih sudah berperan serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Mudah-mudahan apa yang sempat kita bagi-bagi tadi, diskusikan tadi, memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas dari usaha tani kopi di kelompok tani di Desa Demani. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan di hari-hari berikut, kesempatan berikut kita akan bisa bertemu kembali. Salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Kita tutup satu terama santi. Om Santi Santi. Om. Swastiastu Pak Wayan Sudarmo. Nggih, swastiastu Pak. Ini kan barusan sudah ada pengabdian masyarakat dari Prodi Agribisnis. Bagaimana kesan-kesannya nih Pak tentang pengabdian masyarakat membahas topik mengenai kopi nih? Bagi kami di sini sangat berterima kasih sekali Pak, karena dengan ini kami sebagai petani untuk khususnya di Desa Mengani dapat menunjukkan bahwa kualitas kopi Mengani itu memang betul-betul ada gitu loh Pak. Di samping itu kami sebagai petani juga antusias untuk menanam kopi kembali menjadi lebih semangat lagi Pak, begitu. Apa manfaatnya tadi materi yang disampaikan oleh pemateri itu, apa bisa menambah wawasan atau gimana gitu? Sangat Pak, sangat menambah wawasan bagi kami, dan dari proses pengolahan dan juga sampai ke penjualan, bahkan dari kriteria kopi kami sampai sudah diakui ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri lah Pak, begitu. Nah, selama ini bagaimana budidayanya, tradisional atau sudah mendapat pembinaan dari pemerintah atau pihak lain? Selama ini sudah Pak, dari pemerintah juga sudah dalam sistem budidaya sudah dikasih pelatihan dari pemerintah sudah. Hanya saja dengan dari proses pengolahan kami di sini yang agak kurang Pak, begitu kiranya. Dan dari kiat-kiat yang tadi kami sudah menemukan bahwa seperti apa tata cara dari untuk pengelolaan dan pengolahan kopi kami untuk pada khususnya di Desa Mengani. Nah, harapan Bapak mengenai kegiatan semacam ini, apa perlu berkelanjutan atau bagaimana Pak? Jalur tayangan Pak, ke jalur. Kalau bisa saya minta itu agar dilanjutkan lah Pak, agar nantinya petani-petani kami yang masih muda pada khususnya itu dapat mengikuti perjalanan petani-petani kami yang sudah tua begitu Pak, agar tidak ketinggalan informasi begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Sampai jumpa Pak. Kegiatan pengabdian masyarakat kita ini merupakan kegiatan rutin dari Tridharma yang kita lakukan setiap semester. Pengabdian masyarakat kita lakukan 2 kali dalam setahun, semester genap ada, semester ganjil ada. Ini melibatkan seluruh dosen kita, dan kita melakukannya di wilayah yang kita anggap mempunyai satu kebutuhan tertentu atas permasalahan yang dihadapi. Nah, kebetulan pada saat ini di Desa Mengani ada hal yang menarik buat kita lakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
Menariknya di mana? Ada satu usaha budidaya kopi yang sudah sebetulnya dirintis sejak lama oleh masyarakat di sini, dan bahkan di sini pernah ada pabrik. Mungkin saat ini sudah tetap jalan pabrik kopi, tetapi dalam kapasitas mungkin produktivitasnya belum begitu maksimal. Nah, kebetulan juga ada staf kita dari sini yang mengetahui kondisi itu, dan itulah yang diangkat sebagai masalah untuk kita carikan solusi. Nah, pada kesempatan pengabdian masyarakat hari ini kita coba berbagi dalam hal penyediaan benih kopi yang bersertifikat. Nah, untuk materi itu kita minta bantuan narasumber dari Dinas Pertanian Provinsi untuk menyampaikan bagaimana tata cara, kemudian mekanisme sertifikasi benih. Nah, harapannya adalah dengan benih yang bersertifikasi ini, budidaya kopi bisa menghasilkan produksi yang bagus dan bisa menjadikan sumber pendapatan petani yang berlanjut. Nah, di dalam konteks budidaya ini juga kita melihat bahwa ada kemungkinan menanam tanaman sela di antara tanaman kopi sebagai tanaman utama. Nah, akhirnya kita pilihkan satu topik tentang tanaman kelor, ya, tanaman kelor sebagai tanaman sela yang diharapkan nantinya bisa dimanfaatkan daunnya dan bahkan juga dalam perkembangan lebih lanjut bijinya, buahnya ya, ambil bijinya untuk industri. Nah, setelah itu kita juga melihat bahwa di dalam pasca panennya, setelah ada buah sebagai hasil, tentu ketika didistribusikan ke pasar itu perlu petani itu mendapatkan nilai yang lebih dibandingkan yang didapat secara umum. Nah, kita tawarkan satu topik tentang branding, bagaimana nanti petani diharapkan bisa mendapatkan harga yang lebih mahal dari upaya memberikan brand merek kepada produksinya. Nah, itulah hal-hal yang kita sharing, dan kebetulan juga pada kesempatan pengabdian masyarakat hari ini kita mendapatkan kontribusi satu materi dari mahasiswa dari komunitas mahasiswa ekonomi, itu menyampaikan topik bagaimana menangani pasca panen kopi dalam produk kopi celup. Nah, itu sangat menarik sekali. Nah, mudah-mudahan topik-topik yang tadi yang disampaikan oleh narasumber itu bisa memberikan, ya paling tidak ada pengetahuan baru buat mereka. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa dilanjutkan dengan mempraktikkan, menerapkan, mengaplikasikan, sehingga harapan kita petani di Mengani ini bisa lebih meningkatkan produktivitas kopinya, yang tujuannya bagaimana nanti kesejahteraan petani bisa terwujud. Saya kira seperti itu ya, pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu aktivitas Tridharma perguruan tinggi ini bisa memberikan manfaat buat kita di perguruan tinggi dan manfaat bagi masyarakat di Desa Mengani. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang, Pak Budiase. Selamat siang, Koleha. Nah, tadi ada materi yang disampaikan mengenai kemungkinan penggunaan kelor sebagai naungan kopi yang juga bersifat ekonomis dan produktif. Bisa dijelaskan, Pak? Benar sekali, kami menawarkan konsep agroforestry ya. Jadi kelor kopi merupakan tanaman diversifikasi, di mana kopinya adalah tanaman perkebunan. Kemudian kelor itu merupakan tanaman pohon yang sudah diterima di lahan kehutanan seperti itu. Jadi kelor sebagai tanaman penaung itu juga memiliki nilai ekonomis ke depannya. Dan di dalam kebun campuran, kebun diversifikasi antara kelor dan kopi ini, kita juga bisa memelihara lebah ya untuk menghasilkan madu. Madu yang kita hasilkan nanti itu juga madu yang sangat unik, yaitu madu kopi kelor, Moringa Coffee Honey seperti itu.
Jadi ini akan sangat unik dan tentu kita akan bisa memberikan branding, ya, tidak branding khusus dan tidak, saya yakin tidak ada duanya ya. Dan ini akan sangat menjadi produk yang menjadi produk agri-touristic good kalau di Mengani ini dirancang sebagai agro-ekoturism ya, yang berbasis agri-forestry ini, sehingga produk kopi yang sudah sangat terkenal, kemudian produk kelor yang bernutrisi tinggi, berkualitas tinggi, kemudian ada lagi produk tambahan Moringa Coffee Honey, ini akan menjadi produk-produk agri-touristic good yang unik dan bernilai tinggi, dan ini akan meningkatkan pendapatan petani setempat. Nah, tadi ada saya dengar itu ya sekilas mengenai analisa ekonomi yang secara teoritis itu layak apa enggak? Saya sudah mencoba melakukan hitung-hitungan menggunakan discounted investment criteria, net present value, internal rate of return, dan juga net BC ratio, dan ternyata sangat-sangat visible untuk dilakukan oleh masyarakat setempat dengan mendiversifikasikan tanaman kopi dan kelor sebagai tanaman penaung. Itu saja sudah sangat layak, apalagi nanti di dalamnya kita kembangkan lebah. Itu sangat visible ke depannya, dan ini akan saya mendorong petani setempat, terutama anak-anaknya itu meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti pendidikan di Fakultas Pertanian atau di agroindustri, teknologi industri, sehingga mampu nanti menggarap potensi ini di desanya. Kita pulang, semua sudah selesai. Bu, ambil dulu Bu. Besar. Minta lagi deh. Makasih Bu, makasih. Kita pulang, sudah selesai kegiatannya. Kenapa juga? Kenapa? Kenapa?